bisa mulai. Untuk tema pada Minggu 2 Mei 2021 ini adalah tentang memulai usaha dropshipping, yaitu bentuk produktif walau hanya rebahan. Mungkin saya kenalkan dulu dropship ini apa. Dropship ini adalah model bisnis yang melibatkan 3 pihak, yaitu supplier, dropshipper, sama pembeli. Yang dropshipper itu adalah kita yang akan menjadi yang menjadi antara supplier dan pembeli. Nah, dropshipper ini berbeda dengan reseller ya. Kalau reseller itu kan kita membeli dulu dengan jumlah tertentu, barang dengan jumlah tertentu gitu. Terus untuk dropship ini kita tanpa membeli dulu, kita hanya menunggu order dari pembeli, baru nanti kita akan order ke supplier gitu. Nah, langkah untuk memulai dropship itu adalah yaitu survei produk dulu. Terus yang ketiga adalah izin ke supplier sama produsen. Nah, untuk survei produk ini bisa survei ke supplier yang kayak penjual di pasar, entah itu survei di pasar Python atau survei di internet dulu. Nah, caranya kalau untuk survei di internet itu kita ya riset kecil-kecilan gitu ya, riset marketing melalui Google Trend. Agak sambung. Masuk suara dulu. Kita tentukan dulu negaranya. Terus yang kedua adalah Tak masuk. Terus masuk layar. pengaturnya. Ada apa? Yuk bantu. Tak tahu. Kita tentukan dulu negaranya. Terus misalkan kita tentukan misalkan peralatan rumah tangga, pencarian terbesarnya nih
di internet. Trennya dari April sampai ini ternyata menurun, mulai mengalami penurunan. Berarti ini apa ya, pasar kita ini masih belum bagus mungkin. Terus untuk Jawa Barat, di Jawa Timur itu cuma 78. Pencarian cuma yang paling banyak hanya di Malang sama Surabaya. Ini untuk riset ya, untuk survei juga itu bisa cari supplier, tinggal keyword aja supplier, entah itu baju atau apa, sesuai dengan niche lah nanti. Nah, paling enak itu kan hobi kita gitu ya, untuk jualan itu sesuai dengan hobi kita, entah itu apa, entah itu misalkan kita suka ikan gitu, ikan hias, entah itu ikan cupang gitu, ya udah cari di sini juga tentang, lihat Google Trendnya juga. Atau pencarian barang paling paling trending di sini apa? Adat mel, coba cari. Jadi kalau mau mulai jualan dulu itu jangan nunggu niche marketnya dulu. Jadi kita ini dulu biar kalian senang dulu gitu ya. Nah, untuk pasar kita ini Jawa Timur ini mulai mengalami kenaikan. Cara menentukan di sini sih, cara menentukan produk kita itu nanti bakal bagus atau tidak. Ini kan akan ini kan tren ke atas ini mulai mengalami peningkatan ini. Terus kalau untuk cari supplier di sini, tinggal nanti ini aja apa namanya kayak Salsabila Fashion, udah tinggal ini apa namanya hubungi kontak ini, karena semua apa namanya supplier itu kadang susah untuk dihubungi karena mereka juga kan jualan dengan nilai yang besar gitu. Sedangkan kita itu jualan cuma persatuan gitu. Nah itu kadang salam. Kadang itu kan apa namanya ya? Mereka kan bosen dengan kita gitu. Bukan bosen sih, apa namanya? Buat apa ngelayanin kita, ngelayanin dropshipper? Kalau kita juga kan permintaan ke klien-klien banyak gitu. Jadi
mending ada baiknya kita ini dulu apa namanya, mendatangi tokonya dulu, mau apa enggak baru kita posting gitu foto-foto. Terus next, terus yang kedua adalah registrasi. Nah, caranya registrasi itu hampir sama lah ya. So, sama tentukan juga marketplace-nya, misalkan Tokopedia. Langsung targetnya. Baik. Kira-kira gitulah ya. Ini kayaknya nggak bisa ya daftarnya. Tinggal nomor HP sama email nanti. Siapkan nomor HP, nomor rekening, KTP, email. Terus untuk yang selanjutnya adalah dekorasi toko. Misalkan nih, Mantan di aku. hah? Enggak, di Tokopedia enggak. Bukan enggak bisa akun, cuma ada ini. OTP nih. Hah? Nggak ada kodenya. Oh, bahaya. Pakai Swifty ya. Cuti lah. Bisa ya? Masuk. Coba.
2017. Nah, kita siapkan logo dulu. Misalkan kalau Suti ya ini logo. Bisa ya. Bisa ganti. Tuh. Terus produknya yang kedua juga banner ya, maksudnya banner itu untuk ditampilkan di bukan hanya di Tokopedia atau ya, apa atau Shopee atau yang lain, kan ada di toko gitu kan. Toko itu kan butuh banner biasanya di apa namanya di ini di apa namanya sampul, iya di sampulnya itu gitu. Sama deskripsinya. Harusnya ini ada deskripsinya. Coba kita cari ternak mak. Anu, ubah masjid. Oh ya beri. Ternak mak. Songkok, sarung gitu. Nah, Ada nih Wan, sudah masuk Wan. Tunggu dulu kan, break. Adan. Iya, dan Adan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya dan juga mengasuh beliau dan Mas Rul dan kepada pemateri. Ini setelah kita break, monggo kita lanjutkan kepada materi dari para masyarakat. mengingat yang tadi ya terkait dengan logo, banner dan deskripsi toko. Nah ini contoh toko punya saya ya, Ternak Nesia. Awalnya itu sebenarnya Ternak Mak, terus akhirnya ke Ternak Nesia. Terus kenapa juga kami kalau Ternak Nesia sendiri itu kan ini ya, saya ngelihat pasar di Surabaya sendiri untuk urban itu, dia kan untuk harga pasaran di Surabaya sendiri itu sekitar 22 lah ya, 22 juta gitu untuk sapi. Terus untuk kambing gitu-gitu 2,5, terus sama 2 sampai 2,5 lah gitu. Nah akhirnya kita punya relasi
Kalau yang untuk sapi itu ada namanya Asosiasi Peternak Sapi. Terus kalau yang kambing itu namanya HPDKI, Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia. Nah, akhirnya kita punya link itu. Kalau untuk yang kambing kita HPDKI di Lumajang dengan dengan harga 1,5 juta. Terus kalau yang di sapi itu kita dapatnya di daerah Bangkalan itu sekitar 10 jutaan. Karena itu kalau bobot yang di sapi itu sendiri kan sekitar ya 1 kintal gitu. Ada yang dua gitu, 1 sampai 2 kintal. Tapi ini dua ini kan hanya hanya ini kan, hanya permainan marketing lah ya. Terus 12 juta sebenarnya kan nggak mungkin 12 juta kalau dengan bobot karkas 200 sekitar 2 kintal gitu. Terus ini karena market saya itu kan di daerah ini ya, daerah kota gitu. Jadi untuk harga biasanya itu nggak pernah ini ya. Yang penting yang ditanyain tuh bobotnya berapa mas. Kalau di sini kan mesti masih ditawar gitu. Terus untuk bannernya seperti ini, terus ada anunya juga, ada videonya juga, dilingkan di YouTube gitu. Nah, market kami itu sebenarnya tahunan ya. Jadi baru bisa jualan lagi tuh biasanya ya seperti Ramadan kayak gini nih. Ini ke Bangkalan ini pengukuran di daerah Bangkalan ini. Langsung di Surabaya gitu. Ini semua peternak kita di daerah Bangkalan. Gimana ini Mas nih mengkolek ini? Paling nggak bisa. Dimulai tahun ini. Sebenarnya kalau data-data kayak gini nih biasanya saya untuk cari marketnya itu ke masjid-masjid. Giliran ke masjid-masjid kan mereka juga punya klien gitu kan. Bukan klien siapa? Donatur gitu. Untuk beli hewan kurban. Ini satu tim itu 12 orang. Jadi pendapatan ini tuh 1 tahun ini cuma ya persiapan 3 bulan, uangnya itu bisa buat hidup 1 tahun. Karena untuk satu kecamatan aja kita biasanya itu permintaan sekitar
paling apa ya, paling kecil gitu itu biasanya 25 atau 30 lah, 30 ini 30 sapi. Tapi untuk kambing itu satu masjid itu bisa 4 sampai 5 ya, 4 sampai 5 kali 2 satu apa ya, sekitar 80 masjid lah ya. Ya itu dan 5 kali 20 masjid di Kecamatan Gubeng. Kadang mereka cuma gini aja deh mas, nggak perlu ditaruh di sini, anu aja kalian sebarkan ke daerah-daerah lain aja mas. Itu ada yang donatur langsung percaya ke kita. Itu ada. Terus setelah tadi itu banner dan deskripsi toko sama apa namanya sama video tadi, baru posting produk. Terus siapkan resi itu kan bisa manual bisa otomatis. Kalau otomatis itu kan kita yang buat resi sendiri gitu, terus limpahkan ke JNT atau ke ekspedisi lainnya gitu. Ada yang nunggu resi dari ekspedisi